warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Malaptiang dari kelas 23B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu yang diberikan oleh matkul pengantar pendidikan. Selamat menyaksikan. Pembahasan dari presentasi saya kali ini ada 3. Yang pertama itu etika dalam pendidikan, yang kedua prinsip-prinsip etika dalam pendidikan, yang ketiga itu ada tantangan etika dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu ada etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa siswa dan pendidik berperilaku dengan integritas dan menghormati nilai-nilai moral. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Selain itu, penerapan etika dalam pendidikan juga membantu mengajarkan siswa tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, etika dalam pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang kuat pada siswa. Ini adalah bagian penting dari pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan generasi masa depan yang memiliki kesadaran moral dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kedua itu ada prinsip-prinsip etika dalam pendidikan. Yang pertama, menghormati keberagaman. Pendidikan harus menghormati dan mengakui keberagaman siswa, termasuk latar belakang budaya, agama, dan kepercayaan. Ini memastikan bahwa setiap individu dihargai dan merasa termasuk dalam lingkungan belajar. Yang kedua itu ada keadilan. Pendidikan harus adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap siapapun. Yang ketiga itu ada integritas akademik. Siswa dan pendidik harus berperilaku dengan integritas dalam semua aspek pendidikan, termasuk dalam hal penilaian, tugas, dan ujian. Plagiat dan kecurangan tidak boleh ditoleransi. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Pendidikan harus mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya keterlibatan dalam masyarakat. Mereka harus diajarkan untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kelima itu ada kesejahteraan siswa. Pendidikan harus mengutamakan kesejahteraan siswa, baik secara fisik maupun emosional. Lingkungan belajar harus aman, mendukung, dan mempromosikan perkembangan holistik siswa. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung perkembangan moral dan karakter siswa. Dengan penerapan prinsip-prinsip etika ini, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Yang ketiga itu ada tantangan etika dalam konteks pendidikan. Yang pertama, kesenjangan pendidikan. Tantangan utama adalah kesenjangan pendidikan, di mana beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas karena faktor-faktor seperti ekonomi, lokasi geografis, atau latar belakang budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan etika tentang kesetaraan akses pendidikan. Plagiat dan kecurangan. Tantangan lainnya adalah masalah plagiat dan kecurangan akademik di antara siswa. Pendidikan perlu menghadapi tantangan ini dengan cara mengajarkan integritas akademik dan memperlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etika. Yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa tantangan etika, termasuk privasi siswa, keamanan data, dan dampak. Yang kedua itu ada plagiat dan kecurangan. Tantangan ini adalah masalah plagiat dan kecurangan akademik di antara siswa. Pendidikan perlu menghadapi tantangan ini dengan cara mengajarkan integritas akademik dan memperlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etika. Yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa tantangan etika, termasuk privasi siswa, keamanan data, dan dampak pengguna teknologi terhadap kesejahteraan siswa. Keempat itu ada isu-isu kontroversial. Pendidikan seringkali menghadapi isu-isu kontroversial seperti agama, politik, atau hak asasi manusia. Pendidikan harus mempertimbangkan bagaimana mengajarkan isu-isu ini secara adil dan seimbang tanpa memihak atau mempengaruhi pandangan siswa. Yang kelima itu ada etika dalam penelitian.
Bagi pendidik yang juga melakukan penelitian, mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk perlindungan subjek penelitian dan kejujuran dalam pelaporan hasil penelitian. Terakhir itu ada hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Tantangan terakhir adalah bagaimana pendidikan menjaga hubungan etis dengan orang tua siswa dan masyarakat secara umum, termasuk komunikasi yang jujur dan transparan, serta menghormati kepercayaan dan nilai-nilai orang tua dan masyarakat. Dengan menyadari dan mengatasi tantangan-tantangan ini, pendidikan dapat memastikan bahwa pendidikan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip etika yang kuat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua siswa.